Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Kurogi dengan NIM 283190020 dari jurusan Pendidikan Profesional Teknik Elektro Universitas Sultan Syarif. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai mekatronika. Nah, kali ini kita punya sebuah soal yang bersumber dari UAS Mekatronika nomor 1. Seperti soalnya. Oke, di sini ada satu soal. Pertama adalah disediakan 6 buah silinder double acting, yaitu silinder A, B, C, D, E, dan F. Buatlah rangkaian pneumatik monasa berpistol sim dibentuk gerakan putar seperti berikut. Ketika tombol on atau push button ditekan silinder, maka silinder A akan mundur, amin. Silinder A maju A plus, silinder B mundur B min, silinder B maju B plus, silinder D dan F D F plus, silinder D dan F mundur F min, silinder C mundur C min, silinder C maju C plus, silinder E mundur E min, silinder E maju E plus dan berhenti. Nah, proses itu berulang ketika proses atau tombol on itu ditekan lagi, maka prosesnya akan berjalan. Oke, sebelumnya kita tulis terlebih dahulu apa namanya gerakannya supaya tidak lupa. Saya menggunakan pen untuk apa namanya tulisnya. A minus A maju A plus A plus. Oke, gerakannya kedua B minus B plus minus lalu silinder D dan F maju secara bersamaan. Berarti bisa dibilang ini paralel karena bareng-bareng gitu ya. DF maju, DF mundur. DF maju. Selanjutnya C mundur, C maju, E mundur, E maju. C mundur, C maju. Kita tulis lebih dahulu supaya kita tidak lupa ketika nanti merangkainya ya. Lalu kita langsung saja membuka aplikasi FleetSim. Pastikan teman-teman sudah menginstal FleetSim-nya. Pastikan teman-teman sudah menginstal FleetSim. Saya sudah menginstal FleetSim, kita langsung buka saja. Ini adalah tampilan awal ketika kita buka FleetSim. Lalu gimana sih caranya kita untuk memulai file baru untuk mulai merangkai? Kita bisa klik file di sini, lalu klik new atau Ctrl L ya. Nah, lalu karena kita lihat dari gerakan ini itu cukup banyak dan default dari FleetSim itu adalah portrait, maka kita bisa merubahnya menjadi landscape. Caranya gimana Pak? Oke, caranya seperti ini. Klik file, lalu di driving size. Ini ada standard size dan sebagainya. Kita langsung pilih saja portrait, landscape, sorry. Lalu klik OK. Lalu kita akan menemukan dokumen ini secara otomatis akan berubah jadi landscape. Ya. Jadi kita lebih luas. Lalu kita ketika mau ingin zoom in, zoom out, bisa klik kaca pembesar. Kaca pembesar plus untuk zoom in, kaca pembesar min untuk memperkecil, serta apa namanya kaca pembesar yang ada kotak ini untuk fit on Windows atau fit on dari saja kita menuliskan terlebih dahulu gerakannya adalah
Di sini menggunakan teks. Nah, drag and drop di sini. A min A plus B min B plus. DF plus DF min. DF plus DF plus DF min. C min C plus. E min E plus. E min E plus. Kecil banget nih. Oke, kita bisa atur ke font di sini. Nah, kita bisa pilih sebelah kiri itu font. Untuk style fontnya itu agak apa namanya, bisa pilih juga size-nya berapa dan warna juga bisa pilih. Tapi karena kita ingin mempercepat saja, kita pilih yang ukuran saja ya 20. Oke, sudah. Ini apa namanya, alignment itu adalah rata si teksnya itu mau rata tengah, rata kiri, atau rata kanan. Kita langsung saja klik center. Misalnya otomatis akan berubah seperti ini, besar. Lalu kita langsung saja buat perangkat pneumatiknya. Di sini kita membutuhkan cylinder double acting. Drag and drop aja. Lalu kita butuh buah valve. Kita butuh lagi valve satu lagi untuk push button. Kita atur terlebih dahulu. Kita ubah penumpatiknya yang ini. Ya, jangan lupa untuk apa namanya, lubang nomor 5 dan nomor 3 ditutup angin dengan tandeng seperti ini. Lalu ini juga sama, kita ubah terlebih dahulu. Nah, ini adalah mekaniknya. Kita ubah default dulu seperti ini biasanya. Dan jangan lupa aktifkan spring return. Ini juga sama. Lalu ini lubang nomor 3 jangan lupa ditutup anginnya, lubang anginnya dengan tanda yang seperti ini juga. Push button kita sama, berubahnya dengan manualnya. Pada manualnya spring return diaktifkan. Jangan lupa nomor 3 nya ditutup juga. Lalu kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini. Lalu kita hampir lupa melakukan sesuatu, yaitu di stage rule. Stage rule adalah sebuah rules dari si cylinder ini. Kita sudah membuat satu buah pakaian cylinder. Lalu untuk menyesuaikannya, kita harus melihat berapa sih kita yang harus butuhkan gitu. Nah, kita ada silinder A, silinder B, silinder D, F, silinder C, silinder E. Nah, DF ini adalah paralel, berarti kita butuh dua sekaligus ya. Dua silinder double acting yang diparalelkan. Berarti kita butuh
satu rangkaian, dua rangkaian, tiga rangkaian, empat rangkaian, lima. Copy paste, sesuaikan. Nah, dulu merupakan bahwa jangan di copy semuanya, karena sebetulnya ini hanya membutuhkan satu saja, kita langsung delete saja. Kita misalkan apa namanya, misalkan kurang besar Pak atau Kak, oke kita langsung lagi kurang besar, kita naikkan aja supaya lebih lebar. Kita ini supaya tidak terlalu jauh, kita faster. Satu, dua, kita ingat bahwa ada satu rangkaian yang silin double acting itu diparalkan, yaitu rangkaian DF. Kita misalkan saja ini ada rangkaian A, rangkaian B, rangkaian DF. Berarti di sini perlu ada tambahan satu, dua, silinder double acting. Kita copy paste dengan sekaligus distance rule-nya supaya tidak lama, tapi kita atur lagi sedemikian rupa supaya view-nya bagus, view enak dilihat di mata, dan kita gampang untuk edit. Sama seperti ini. Kita sesuaikan saja yang lainnya juga. Kita pilih, kita sesuaikan dengan biar kelihatan supaya kita lebih enak lagi untuk editnya. Selanjutnya adalah menamai terlebih dahulu double act masing-masing rangkaian double act ini. Misalkan kita namain ini A, ya. Posisi awal, posisi akhir dari si silinder si B, B1, B2. Ya, jangan lupa kita hubungan terlebih dahulu silinder dapat aktif yang paralel, sesuaikan supaya tidak ribet atau enak, bisa enak dilihat gitu, supaya kita gampang editnya. Karena ini adalah silinder DF, ya, silinder DF, silinder D dan F, kita bisa memisahkannya jadi silinder D sendiri, yang D1 itu D2 itu 100, lalu F, F1, lalu silinder C, silinder D, D1,
E2. Lalu kita butuh kompresor sebagai sumber anginnya. Kita taruh atau letakkan di tengah. Lalu kita buka terlebih dahulu. Oke, pastikan semua rangkaian terhubung kepada kompresor, karena tidak mungkin akan jalan karena kompresor ini ada sumber angin dari anginnya gitu. Dari ujung ke ujung agar bisa terhubung ke kompresor dengan baik. Bisa sesuaikan supaya rangkaian ini kita sendiri yang edit untuk bisa kreasikan sebisa mungkin mudah dalam kita cek lagi silinder A sudah terhubung semua, silinder B sudah terhubung semua, silinder D dan F sudah terhubung semua, silinder C sudah terhubung semua, silinder E sudah terhubung semua. Lalu kita coba simulasikan dengan posisi awal seperti ini apa yang terjadi. Tapi sebelum mensimulasikan kita harus mengubah option simulationnya pada simulation factor, slow motion factor itu menjadi bebas teman-teman. Ini adalah cara supaya kita bisa melihat rangkaian tersebut secara secara gamblang gitu, tidak tercepat. Kalau misalkan tidak kita ubah, biasanya kita tidak ubah ya, kita cek lagi. Kita tidak akan ubah apa ya. Kita coba seperti ini. Ada yang jalan. Ya. Jalan seperti ini. Ya. Ada yang jalan karena apa? Karena kita belum mengkasih pada pada valve 3/2 itu adalah sebagai limit switch. Nah, maka kita adalah melihat terlebih dahulu rangkaiannya seperti apa. Logikanya adalah seperti ini. Gerakan dimulai terakhir itu gerakan terakhirnya itu adalah plus. Berarti limit switch yang aktif terakhir itu adalah E2. Ya, limit switch E2 nantinya akan mengaktifkan amin. Amin akan E2, limit switch E2 akan menggerakkan silinder menjadi amin. Amin mengaktifkan limit switch A1. A1 akan menggerakkan A plus, ya.
A plus akan mengaktifkan A2. A2 akan menggerakkan B min, B min akan menggerakkan B1. B1 akan menggerakkan B plus akan mengaktifkan B2. B2, nah di sini ini kan ada dua buah silinder. Kita bisa mengambil salah satunya saja, bisa D atau F. Gitu. Saya contohkan di sini D. Nah, misalkan B2 mengaktifkan D plus F plus. Lalu kita ambil misalkan D plusnya atau D2-nya. Lalu D2 itu menggerakkan DF min. DF min mengaktifkan DF1. DF1 menggerakkan C min. C min mengaktifkan C1. C1 menggerakkan C plus mengaktifkan C2. Lalu C2 menggerakkan E1. E min mengaktifkan E1. E1 menggerakkan E plus. Dan nanti ada push button ya, sudah bisa dipahami seperti ini logikanya, supaya tidak bingung. Nanti kita bisa tulis D saja di sini, D1. Kita langsung saja masukkan E2 E1. E1 ya. E2 E1. Lalu B2 B1. B1 A2. A2 B1. Lalu selanjutnya adalah A2 B1. B2 D2. D2 D2. Sorry. 12. B2 D2. B2 D1 C1 ya. Lalu S1 C2. C2. Kita coba ya, yang tadi kita tidak merubah di simulation, apa yang terjadi? Sepertinya cepat banget ya. Jadi untuk lebih mudah kita untuk menilai, itu kita harus memperlambat ya. Di option simulation. Simulation misalkan kita di sini 12. Oke. Setelah selesai, kita cek terlebih dahulu dan sesuaikan dengan permintaan dari rangkaian tersebut. Rangkaian A dimulai dengan gerakan amin
silinder A dimulai dengan gerakan M, berarti ini sudah dibilang sudah betul. Lalu, nah ini dia. Di silinder B dimulai dengan B min. Tetapi di sini yang pada B2 atau di apa namanya limit switch A2 itu aktif terlebih dahulu. Ya. Kita harus menutup angin di limit switch A2 supaya tidak masuk dan aktif. Ya, kita ganti ke apa namanya manual mekanikal yang arah kanan. Kenapa? Karena ini gerakan kedua dan gerakan itu ke kanan. Dua, dan jangan lupa merubah apa namanya ini posisi dari si A2-nya, baik akhir maupun awalan si silinder ya. Kita di sini kan 100 nih. Kita rubah menjadi misalkan 90 atau 95. Terserah dari teman-teman. Nah, di sini saya mencontohkan 95. Oke. Kita tes terlebih dahulu. Kita lihat lagi. Rangkaian A diawali dengan A minus, betul. Rangkaian B diawali dengan rangkaian B minus, betul. Rangkaian D dan F diawali dengan DF plus. Tetapi angin pada B2 itu masuk terlebih dahulu. Makanya limit switch A2 itu aktif terlebih dahulu, makanya angin masuk silinder D dan F. Maka yang harus kita lakukan adalah menutup si B2 ini supaya angin tidak masuk ke limit switch, tidak aktif. Gimana caranya? Sama seperti dengan apa namanya A2, karena ini gerakan kedua dan ke kanan, ini kita cek terlebih dahulu. Oh ya, dan jangan lupa untuk apa namanya untuk berubah si videonya. Ya, seperti tadi lagi ya. Bebas teman-teman mau 90, 95 atau 9 berapa. Saya satukan 95. Oke, kita cek lagi. Oke, kita lihat rangkaiannya. Rangkaian A sudah betul, rangkaian B sudah betul, rangkaian D dan F sudah betul. Sekarang tinggal rangkaian C. Ya. C. Ini kan diminta cek min, berarti C itu menutup terlebih dahulu. Tapi apa namanya? Si limit switch D1 itu aktif duluan karena angin itu masuk terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan adalah menutupnya. Mekanikalnya yang digunakan adalah sebelah ke arah kiri. Karena apa? Karena gerakan itu untuk sebelah kiri dan gerakan
lagi. Oh iya, dan sampai lupa, si D1-nya itu harus diubah terlebih dahulu supaya apa namanya limit itu tidak selalu apa namanya nempel, ditekan terus gitu. Kita ubah dari 0, 5 atau 10 bebas dari teman-teman. Kita bisa zoom out ya supaya untuk mempermudah. Zoom out lagi supaya oke. Rangkaian silinder A sudah betul, rangkaian silinder B sudah betul, rangkaian silinder D sudah betul, rangkaian silinder C sudah betul, dan tinggal rangkaian silinder E. Kenapa? Yang limit itu sama, yaitu E min terlebih dahulu. Nah, tapi ini menutup ya, untuk apa namanya sudah tertutup terlebih dahulu gitu. Karena C2-nya itu aktif, bisa masuk. Nah, kita harus merubahnya terlebih dahulu. Nah, karena ini C2 itu ada gerak-gerakan C2, kita harus merubah karena jangan lupa apa namanya posisi dari si C2-nya itu juga harus diubah ya. Seperti tadi bebas. Oke, kita play. Karena sisa banyak, kita kecilin dulu. Kita kecil lagi aja ukuran kertasnya. Pas lah ya. Kita semua sekali. Kita pulang lagi aja. Lagi. Ya, kita cek lebih dahulu lagi. Silinder A sudah betul karena diminta A minus atau gerakan menutup terlebih dahulu. Kita silinder B yang diminta gerakan menutup terlebih dahulu berarti betul. DF betul, C betul, dan E betul. Oke, kita akan simulasikan ya, simulasikan apakah sesuai dengan logika atau logika dari si rumah ini. Kita bisa full screen kan, kalau kita bisa sesuaikan ini. Kita bisa kecilkan ini. Salah. Ya. Oke. Contohkan ya. Sebentar.
Saya akan kecilkan lebih dahulu. Apakah masih bisa? Oke, kita pelan-pelan saja. Oke, kita coba ya. Ketika push button ditekan, maka A minus, E2 aktif, A minus, A1 aktif, A plus, B, terlalu cepat ya. Kita coba supaya kita bisa menganalisa lebih dalam mengenai gerakan ini. Kita perlambat lagi. Misalkan kita 15 ya. Kita tunggu dulu supaya apa namanya gerak rangkainya di seperti semula. Oke, sudah di posisi awal. Kita coba ya. Ketika push button ditekan maka A1 E2 aktif, amin, A1 aktif ke A plus, A2 aktif menghasilkan B min, B1 aktif menghasilkan B plus, B2 aktif menghasilkan DF plus, B2 aktif menghasilkan DF min, lalu D1 aktif atau D1 aktif C min, C1 aktif menghasilkan C plus, C2 aktif menggerakkan E min, E1 aktif menghasilkan gerakan E plus. Oke, karena rangkaiannya sudah betul, kita bisa menyimpannya di folder kita atau folder teman-teman ya. Caranya gimana? Klik file atau sebelum kita hentikan dulu ya simulasinya. Klik file, lalu klik save as. Nah, lalu pilih folder teman-teman yang apa namanya yang teman-teman siapkan, dan nama apa namanya disiapkan juga nama yang teman-teman sukai atau terserah teman-teman ya. Karena saya di sini sudah mempersiapkan foldernya, ya kita tinggal kasih nama Gigi Priyogi dengan nim saya itu 1920. Kita kasih contoh luas mekatronika. Oke, lalu kalau sudah klik ya. Lalu kita bisa close saja ini atau kita minimas terlebih dahulu lalu close. Lalu kita cek di folder apakah sudah ada. Sudah ada ya. Kita secara default bisa klik 2 kali langsung ke aplikasi mekatronikanya jika ingin membuka kembali, atau teman-teman bisa apa namanya tadi ke stop screen ya, sorry maaf teman-teman. Ini kan tadi kita langsung dari foldernya, misalkan kita menuju dari sini, kita file open, terserah teman-teman yang mana. Misalkan tadi kita cari saja kita
Kita uploadkan dulu lebih dahulu aja ya. Oh ini ada nih. Ada ini ya, ya, open. Uh, paham ya teman-teman ya? Oke, mungkin cukup itu saja pembelajaran kita hari ini terkait pneumatik mekatronika. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap belajar karena belajar itu adalah suatu kebutuhan kita sampai sepanjang hayat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.